Hai Kak, umurku 21 tahun. Ketika aku umur 14 tahun, aku pernah dibully ketika acara 17 Agustusan. Dikatain sama guru ngajiku dengan mic sangat keras. Dengan keadaan orang ramai, saya tidak ada orang tua ketika itu. Saya merasa seperti saya dijadikan bahan dia berceramah. Ketika itu saya sangat malu, sangat sakit hati dan saya langsung berlari pulang ke rumah. Tapi saya gak cerita sama orang tua. Saya cuma bilang ngantuk, pengen tidur gitu. Tapi ternyata itu membuat saya trauma, sangat sakit rasanya. Sampai sekarang saya tidak berani berhadapan dengan orang-orang di sekitar rumah. Ketika saya berhadapan dengan mereka, saya merasa sangat sesak nafas terus nangis gitu. Ini terasa menyiksa banget. Sampai sekarang pun saya masih sering dijadikan omongan. Lebih tepatnya saya sering difitnah. Bahkan ketika saya tidak melakukan apapun, saya tetap difitnah, dijadikan bahan omongan. Mungkin kalau orang normal bisa bodo amat gitu ya, tapi saya yang dengan trauma ini pernah dibully pas 17 tahunan itu saya menjadi sangat takut. Saya memang dulu sering memendam apapun sendirian, bahkan dengan orang tua juga. Karena ya orang tuaku dengan orang-orang yang mengataiku itu sama mereka itu sama-sama selalu menekan saya. Dan akhirnya dari bulan Mei 2021 pas lebaran saya merasa sangat kesakitan, terus dibawa ke IGD katanya tipes. Tetapi setelah itu pun saya masih merasakan kesakitan kata dokter asam lambung. Tetapi setelah saya minum obat terus-terusan, minum herbal juga enggak kunjung sembuh. Sampai bulan ini saya selalu merasa kesakitan sangat hingga sering saya bolak-balik ke IGD karena asam lambung itu katanya. Awalnya saya percaya kalau asam lambung, tapi lama-lama ketika saya teringat kejadian 17 itu, saya merasa sangat sesak nafas, mual parah, jantung berdebar banget, tangan sampai kaku tremor gitu. Ketika dibawa ke IGD dicek semua normal, tetapi di situ saya ngomong saya takut banget dok, saya nggak berani kemana-mana. Kata dokter disarankan ke psikolog. Ketika saya ke psikolog, saya ceritakan semuanya yang sangat menyakitkan buat saya. Seperti saya sudah tidak kuat memendam semuanya sendirian. Saya sering mikir buat bunuh diri karena saya merasa saya tidak berguna dan saya berpikir lebih baik kalau saya tidak ada, dan lebih baik saya dihakimi oleh Allah daripada harus dihakimi oleh orang-orang sekitar. Saya pernah juga menyakiti diri sendiri, pernah meremas gelas hingga bengkok, kadang menendang kursi sampai kaki saya berdarah. Saya nggak merasa sakit, saya merasa agak lega. Tapi ternyata itu nggak baik buat saya. Ketika di psikolog itu saya disarankan relaksasi dan menulis unek-unek kalau tidak ada yang mau mendengarkan saya. Dan saya dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa Generalized Anxiety Disorder. Ketika di RS, ketemu dengan dokter kejiwaan, saya ditanya banyak sekali dan ternyata saya gangguan campuran anxiety dan depresi. Diberi obat sampai sekarang pun saya masih minum obatnya karena saya tidak pernah merasa tenang dan aman. Saya sering tiba-tiba sedih dan saya menangis. Saya sering menangis tanpa sebab. Alasanku memendam semua dari aku kecil itu karena saya tahu setiap orang punya masalah sendiri-sendiri dan ketika saya cerita pun mereka bilang itu cuma perasaanmu aja. Kalau sudah mendengar kata seperti itu, saya malah tambah merasa frustasi. Sampai sekarang saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk sembuh dari penyakit ini dan depresi ini. Sampai sekarang saya bingung apa yang harus saya lakukan lagi untuk sembuh dari anxiety dan depresi itu. Makasih ya kak, kalau udah dibaca setidaknya saya lega bisa cerita di sini. Lebih baik diceritakan aja sih dari awal, meskipun kayak emang agak susah ya untuk diceritakan, apalagi kalau orang tuanya kayak cuek gitu kan. Tapi lebih baik kalau diceritakan ke orang-orang terdekat. Kalau misalnya nggak bisa lu ceritain ke orang tua, seenggaknya kan kalau misalnya lu punya sahabat, lu bisa cerita ke sahabat kan. Seenggaknya kan itu bisa buat lebih lega lah. Sedih sih. Kayak masih muda banget umurnya. Masih 14 tahun udah dibully. Ada yang pengen lo sampaikan ke orang yang nulis itu walaupun kita nggak tahu siapa gitu? Udah hebat banget sih, kayak dia bisa sampai cerita ke sini kan. Buat siapa aja yang nulis ini, lu hebat kok. Nggak perlu lah lu dengerin kata-kata orang tuh. Dia juga nggak berkontribusi kok buat hidup lu. Gue percaya lu tuh kuat. Gue bener-bener sangat kayak proud lah sama orang-orang yang dia sadar kalau dia itu punya masalah dalam dirinya, terus dia pergi ke psikolog. Ya dia pergi ke orang yang tepat gitu, dia nggak memendam sendiri.
Dan ya mungkin gue minta jangan sampai menyakiti diri sendiri kayak remas gelas tadi. Jadi gue udah seneng lo udah bisa ke psikolog dan semoga bisa menjadi lebih baik. Hai, terima kasih ya sudah bercerita tentang apa yang menjadi masalah kamu. Aku tahu tentu hal itu bukan hal yang mudah. Butuh upaya, bahkan keberanian yang sungguh luar biasa besar untuk kamu bisa kembali mengingat dan menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Bahkan aku mau berterima kasih sama kamu karena kamu sudah berjuang sangat hebat, bertahan sangat besar. Pengalaman dibully tentu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Direndahkan, dicemooh, dianggap tidak baik dan tidak bagus. Wajar kok kalau kamu kemudian merasa takut, merasa cemas, bahkan kehilangan kepercayaan diri kamu. Dan tentu saja, berkali-kali masuk UGD, harus minum obat, ketemu psikolog dan psikiater, bahkan sampai didiagnosa permasalahan psikologis, pastinya bukan hal yang mudah dan menyenangkan untuk kamu. Tapi lagi-lagi, kamu hebat. Karena kamu bisa menghadapi semua itu, kamu bisa berjuang dan bisa bertahan sejauh ini. Sekarang, coba deh, kamu lihat diri kamu sendiri di depan cermin. Apa yang kamu lihat di situ? Apa yang mau kamu bilang sama diri kamu yang sudah sangat hebat berjuang? Coba bilang makasih. Coba peluk diri kamu sendiri. Coba lihat betapa hebatnya kamu. Lihat kedua tangan kamu yang pada dasarnya tidak bisa menutup mulut semua orang. Tapi kedua tangan kamu ini sudah bisa menutup kedua telinga kamu untuk memilah mana yang perlu kamu dengarkan dan mana yang tidak perlu kamu dengarkan. Coba lihat diri kamu seutuhnya. Kekuatan kamu, kelebihan kamu, potensi kamu. Lihat diri kamu sebagai kamu. Karena pada dasarnya kebahagiaan kamu, kamu yang tentukan. Lihatlah diri kamu, cintai diri kamu, hargai diri kamu. Sebagaimana kamu merasa kamu ingin dihargai, sebagaimana kamu merasa kamu ingin dicintai. Biarlah orang berkata apa, karena yang paling penting, kamu yang paling tahu siapa diri kamu. Semangat ya, dan terima kasih sudah bertahan dan berjuang.